Selamat berjumpa kembali adik-adik yang gemar belajar fisika bersama Pemade Belajar Fisika Mudah. Mudah-mudahan Pemade jumpa dalam keadaan sehat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Swastiastu, Namo Buddhaya, Salam Kebajikan. Pemade ingin melanjutkan pokok bahasan perkembangan teori atom, tapi untuk sub model atom Rutherford dan model atom Bohr. Selamat menyimak penjelasan. Mari adik dilanjutkan, yaitu model atom Rutherford. Sebelumnya kita mulai dari Rutherford melakukan percobaan hamburan sinar alfa yang dibantu oleh Geiger dan Mason. Percobaannya, perhatikan gambar bawah, ada detektor, ada sumber alfa dalam timbal, ada lempeng emas yang di tengah, sinar alfa tembakan pada emas. Akhirnya Rutherford mendapatkan dari hasil percobaannya, yang pertama, sinar alfa banyak yang diteruskan. Itu artinya atom sebagian besar adalah ruang kosong. Yang kedua, sedikit yang dipantulkan. Itu artinya sinar alfa menabrak inti atom yang keras. Nomor tiga, sedikit yang dibelokkan. Itu artinya sinar alfa ditolak oleh inti atom yang bermuatan positif karena sinar alfa bermuatan positif. Mari kita simak materi berikutnya. Selamat menyimak. Mari adik-adik lanjutkan model atom Rutherford. Rutherford menyempurnakan daripada model Thomson. Menurut Rutherford, atom sebagian besar terdiri atas ruang kosong. Massa atom terpusat pada inti atom yang bermuatan positif. Inti atom dikelilingi oleh elektron yang bermuatan negatif pada lintasan satu seperti planet-planet dalam tata surya. Seperti lihat gambar berikut. Setiap model pasti ada memiliki kelebihan dan kekurangan. Kelebihan daripada teori atom Rutherford, yang pertama dapat menjelaskan peristiwa hamburan sinar alfa pada lempeng emas, dapat menjelaskan keberadaan inti atom. Kekurangan teori atom Rutherford tidak dapat menjelaskan kestabilan atom. Yang kedua, tidak dapat menjelaskan spektrum atom hidrogen yang bersifat diskrit. Mari kita simak materi berikutnya. Selamat menyimak. Mari adik lanjutkan. Spektrum atom hidrogen adalah spektrum gelombang yang dipancarkan elektron ketika bertransit ke tingkat energi yang lebih rendah. Spektrum atom hidrogen bersifat diskrit, berbeda dengan spektrum Rutherford yang bersifat kontinu. Panjang gelombang pada deret spektrum atom hidrogen dapat dirumuskan secara empiris. Balmer mendapatkan bahwa, lihat rumus yang di bawah, super lambda sama dengan R kali super NF kuadrat min super NI kuadrat. Di mana NI bilangan kuantum awal, NF bilangan kuantum akhir, R ketetapan Rydberg besarnya 1,097, 10⁻⁷ meter per min 1, lambda itu adalah panjang gelombang cahaya yang dipancarkan. Spektrum atom hidrogen terdiri atas yang pertama deret Lyman, jika elektron pindah dari lintasan luar satu ke satu terletak pada ultraviolet. Deret Balmer, jika elektron pindah dari lintasan luar 2 ke 2 terletak pada cahaya tampak. Yang ketiga deret Sebastian, jika elektron pindah dari lintasan luar 3 ke 3 terletak pada inframerah pertama. Deret Breguet, jika elektron pindah dari lintasan luar 4 ke 4 terletak pada inframerah kedua. Deret Pipun, jika elektron pindah dari lintasan luar 5 ke 5. Jadi begitu adik-adik, mari kita simak materi berikutnya. Ini yang didapatkan secara empiris oleh Balmer. Selamat menyimak materi berikutnya. Adik-adik lanjutkan. Lihat contoh berikut untuk memberikan pemahaman tentang deret spektrum atom hidrogen. Tentukan panjang gelombang terpendek dan terpanjang dari deret Lyman untuk atom hidrogen. R 1,097 per meter, 1 meter 10⁻10 angstrom. Nomor A, panjang gelombang deret Lyman terpendek, itu artinya dia pindah dari tak terhingga ke, ingat deret Lyman ke lintasan 1. Nah, ingat panjang gelombang sebelumnya yaitu super lambda sama dengan R kali super NF kuadrat min super NI kuadrat, di mana NF-nya ini adalah 1, NI-nya adalah tak terhingga. Ingat 1 bagi dengan 0, diperoleh panjang gelombang minimumnya yaitu 0,9196 meter, atau panjang gelombang minimumnya yaitu 112 angstrom. Sedangkan panjang gelombang terpanjang itu adalah yang terdekat dengan lintasan 1 yaitu 2. Jadi jika elektron pindah dari lintasan 2 ke 1. Jadi masukkan super lambda maksimum 1,097,7 kali super 1 kuadrat min super 2 kuadrat. Sama menyebut
diperoleh panjang gelombang maksimumnya itu 1215 angstrom. Jadi begitu dari sulit, mari kita simak materi berikutnya. Selamat menyimak. Mari adik lanjutkan model atom Bohr. Model atom Bohr menyempurnakan model atom Rutherford dengan beberapa postulatnya. Postulat pertama, elektron mengelilingi atom pada orbit atau lintas stasioner kulit atom pada tingkat energi tertentu. Untuk atom hidrogen itu jari-jari elektron tingkat Kn itu Rn sama dengan n kuadrat kali A0 dan energi tingkat Kn En sama dengan N0 per n kuadrat. Di mana A0 itu adalah 5,3 10 meter, ini disebut dengan jari-jari Bohr. N0 itu min 13,6 eV. Sedangkan untuk atom berelektron banyak ada koreksi. Lihat yang bawah, kanan bawah, jari-jari elektron tingkat Kn ada koreksi yaitu n kuadrat kali A0 per set. Dan tingkat energi Kn En sama dengan set kuadrat per n kuadrat kali N0. Jadi begitu adik-adik, perhatikan perbedaan antara atom hidrogen dan atom berelektron banyak. Mari kita simak materi berikutnya. Selamat menyimak. Mari adik lanjutkan atom hidrogen. Atom hidrogen intinya terdiri dari proton dikelilingi oleh satu elektron bermuatan negatif min 1,6 10 19 kolom yang terpisah jauh R. Ini berarti antara keduanya terdapat kolom F sama dengan KI kuadrat per R kuadrat. Bergerak melingkar, ada garis vertikal. Lihat yang tengah, F sama dengan ME Pi kuadrat per R. Nah, dari keduanya ini diperoleh bahwa Pi kuadrat sama dengan KI kuadrat per MR. Diakarkan diperoleh kecepatan elektron mengelilingi inti. Lihat yang kanan atas, Pi sama dengan akar KI kuadrat per MR. Di mana K itu 9,99 Newton meter kuadrat per kuadrat. E 1,6 subang min 19 kolom, massa elektron 9,1 min 31 kg. Nah, antara proton dan elektron itu memiliki energi potensial. Lihat yang tengah, P sama dengan min KI kuadrat per R. Ingat energi potensial skalar. Besar energi kinetiknya, baris kedua dari bawah, EK sama dengan setengah MP kuadrat. Masukkan Pi kuadratnya. Jadi EK-nya setengah KI kuadrat per R. Sedangkan energi total, E sama dengan yang bawah, IK plus EP. Jumlahkan, diperoleh min setengah KI kuadrat per R. Nah, inilah cikal bakal daripada perumusan energi tingkat Kn elektron dan janji Kn elektron yang telah diperoleh sebelumnya. Selamat menyimak materi berikutnya. Mari adik lanjutkan model atom Bohr postulat yang kedua. Elektron memancarkan energi jika bertransisi dari tingkat energi ke rendah dan menyerap energi jika bereksitasi dari tingkat energi rendah ke tinggi. Besar energi yang dipancarkan itu delta E sama selisih tingkat energinya. Ingat tadi tingkat energi En sama dengan min 13,6 eV per n kuadrat, di mana delta E itu juga sama dengan H kali F, di mana F itu adalah C per lambda, diperoleh panjang gelombang yang dipancarkan itu rumus yang paling bawah yaitu 1 per lambda sama dengan R kali 1 per m kuadrat min 1 per n kuadrat. Jadi sama dengan yang didapatkan secara empiris oleh Balmer. Jadi kalau elektron pindah dari lintasan luar 1 ke 1 itulah deret Riemann, dari lintasan luar 2 ke 2 itu deret Balmer, dari lintasan luar 3 ke 3 itu deret Paschen, dari lintasan luar 4 ke 4 itu deret Beckett, dari lintasan luar 5 ke 5 itu deret Bekun. Mari kita simak materi berikutnya. Selamat menyimak. Mari adik-adik kita lanjutkan model atom Bohr postulat yang ketiga. Elektron dapat berada pada lintasan stasioner jika momentum sudut elektron memenuhi aturan tertentu, yaitu bilangan bulat kali H bar atau H per 2pi. Yaitu bilangan sudut, ingat L sama dengan M kali R kali Pi. Yang M itu massa, R jari-jari, Pi kecepatan. Sama dengan N H bar. H bar itu H per 2pi. Nah, setiap model atom pasti memiliki kelebihan dan kekurangan. Kelebihan teori atom Bohr yang pertama dapat menjelaskan kestabilan atom. Atom terdiri atas beberapa kulit atom. 2 dapat menjelaskan spektrum atom hidrogen yang bersifat diskrit. 3 dapat menjelaskan jari-jari orbit elektron. 4 dapat membuktikan adanya kuantitasi energi pada atom. Sedangkan kekurangan teori atom Bohr yang pertama, teori hanya berlaku untuk atom berelektron 1. 2 tidak dapat menjelaskan efek Zeeman, yaitu pengaruh medan magnet terhadap spektrum atom. 3 tidak dapat menjelaskan efek Stark, itu pengaruh medan listrik terhadap spektrum atom. Mari kita lihat materi berikutnya. Selamat menyimak. Mari adik lihat contoh soal berikut. Tentukan panjang gelombang garis kedua deret Paschen atom hidrogen dan energi yang dipancarkan. Ingat, Paschen pindah dari lintasan luar 3 ke 3 itu
Garis pertama itu berada dari 4 ke 3, kedua dari 5 ke 3. Jadi yang kedua berarti di sini NI-nya adalah 5, NF-nya 3. Jadi ingat rumus sebelumnya, lihat yang kiri atas, per lambda R kali per NF kuadrat min per NI kuadrat. Masuk kan? NF-nya 3, NI-nya 5, sederhanakan, nanti R-nya di pola bawah. Panjang gelombang cahaya yang dipancarkan itu yaitu 1,2820 atau 1282 angstrom. Nah, energi yang dipancarkan bisa selisih tingkat energi, bisa juga dari E sama dengan H kali F atau Hc per lambda. Lihat yang kanan atas, E sama dengan AF atau Hc per lambda, masukkan angka-angkanya di pola bahwa energi yang dipancarkan 1,54 10 min 16 joule. Soal nomor 2, berapa energi radiasi yang dipancarkan oleh atom hidrogen bila satu elektron meloncat dari lintasan N10 ke N9. Nah, ini bisa juga dilakukan yaitu selisih daripada tingkat energinya. Cari dulu E10 min 13,6 per 10 kuadrat, cari E9 min 13,6 EB per 9 kuadrat, kemudian dicari selisihnya. Jadi energi yang dipancarkan, delta E, lihat yang bawah, E10 min E9. Masukkan angkanya. Di pola energi yang dipancarkan yaitu 0,032 eV. Jadi begitu adik yang bisa saya berikan tentang model atom Bohr dan Rutherford. Jangan lupa mencoba soal berikut memberikan pemahaman. Jangan lupa like, komen, dan subscribe. Sampai jumpa pada materi berikutnya. Sampai jumpa.